Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 perkembangan hewan kelas A 2023 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Selamat datang di video pembelajaran mengenai gastrulasi. Setelah kemarin sel-sel mengalami morulasi dan juga blastulasi, selanjutnya sel-sel akan mengalami gastrulasi. Gastrulasi adalah salah satu tahap penting dalam perkembangan embrio. Pada tahap ini, terbentuk 3 lapisan germinal utama. Yang pertama ada ektoderm yang akan berkembang menjadi sistem saraf dan kulit. Lalu ada mesoderm yang akan menjadi otot, tulang, dan juga sistem peredaran darah. Lalu yang ketiga ada endoderm yang akan membentuk saluran pencernaan dan organ dalam. Nah, untuk memahami proses gastrulasi ini dengan baik, maka mari kita belajar bersama-sama dalam video ini. Dalam pengamatan ini, kami menggunakan preparat histologis embrio katak yang telah mengalami gastrulasi. Melalui mikroskop, kita dapat melihat struktur khas yang menunjukkan tahapan perkembangan hewan. Salah satu ciri utama gastrulasi adalah terbentuknya blastopor, yaitu lubang kecil yang menjadi awal pembentukan sistem pencernaan. Selanjutnya, kami mengamati model gastrulasi pada Asteria. Asterias memiliki tipe telur isolesital atau kuning telur sedikit dengan tipe blastula yaitu soloblastula lapis tunggal. Pada Asteria, gastrulasi terjadi melalui invaginasi. Awalnya, terjadi pembentukan lekukan di salah satu kutu blastula yang disebut arkenteron atau usus primitif. Arkenteron ini akan memanjang dan akhirnya membentuk lapisan endoderm serta mesoderm. Sementara itu, ektoderm tetap berada di luar dan membentuk lapisan tubuh luar. Gastrulasi pada bintang laut berlangsung relatif sederhana karena memiliki telur yang bersifat isolesital atau sedikit kuning telut. Selanjutnya, gastrulasi pada katak. Katak memiliki tipe kuning telur telolesital dengan tipe blastula soloblastula lapis banyak. Gastrulasi pada katak berlangsung lebih kompleks. Proses ini diawali dengan invaginasi di daerah abu-abu, lalu membentuk blastopor dorsal. Selanjutnya, terjadi involusi dan epiboli, di mana sel-sel ektoderm menutupi seluruh embrio. Arkenteron mulai berkembang dan menggantikan blastosel yang mengecil. Pada akhir gastrulasi, terbentuklah lapisan germinal yang siap untuk diferensiasi organ. Selanjutnya, gastrulasi pada Aves. Aves memiliki tipe telur megalesita dengan tipe blastula yaitu discoblastula. Gastrulasi pada Aves diawali dengan pembentukan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Proses ini dimulai setelah 10-15 jam inkubasi, ditandai dengan munculnya garis primitif yang berperan sebagai jalur migrasi sel. Sel-sel epiblast mengalami invaginasi di garis primitif dan berpindah ke dalam membentuk mesoderm dan endoderm, sedangkan ektoderm tetap berada di permukaan. Pada bagian anterior garis primitif terdapat nodus Hansen yang menjadi pusat pengaturan migrasi sel dan berperan dalam pembentukan notochord. Seiring waktu, garis primitif memendek dan notochord mulai berkembang ke arah anterior. Proses ini mengarahkan pembentukan struktur dasar tubuh embrio termasuk sistem saraf dan organ lainnya. Selanjutnya, gastrulasi pada mamalia. Tipe telur mamalia yaitu isolesita dan alesita dengan tipe blastula yaitu blastokista. Gastrulasi pada mamalia dimulai dengan diferensiasi inner cell mass menjadi epiblast dan hipoblast membentuk cavity amnion. Epiblast kemudian berkembang menjadi ektoderm, sementara hipoblast membentuk endoderm ekstraembrionik. Selanjutnya muncul garis primitif tempat sel-sel epiblast bermigrasi ke dalam untuk membentuk mesoderm dan endoderm. Proses ini memastikan terbentuknya 3 lapisan germinal utama yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang akan berkembang menjadi jaringan dan organ tubuh mamalia. Selanjutnya akan membahas mengenai bentuk sel pada saat gastrulasi. Pada awalnya dinding sel berbentuk seperti trapesium dengan bagian luar agak besar dan lebar, sedangkan bagian dalam agak kerucut. Lalu setelah mengalami pembelahan dan invaginasi, sel-sel akan membentuk seperti persegi panjang dengan bagian luar dan bagian dalamnya sama. Setelah itu, sel-sel akan berdiferensiasi lagi dengan bagian dalam mendatar dan bagian luar mengkerucut. Untuk pembuatan media gastrulasi kali ini, kita membutuhkan plastisin. Untuk plastisin berwarna biru mewakili ektoderm, plastisin berwarna merah untuk mewakili mesoderm, dan juga plastisin berwarna kuning untuk mewakili endoderm. Pada praktikum kali ini, kami membuat media gastrulasi pada Amphioxus. Tahap pertama yaitu membentuk blastula.
kita membuat blastula dengan bola plastisin berongga yang mewakili tahap sebelum gastrulasi dengan menggunakan plastisin berwarna biru mewakili ektoderm. Selanjutnya, kita membuat invaginasi, yaitu lekukan pada satu sisi blastula, menggunakan plastisin kuning untuk menandai bagian yang mulai bergerak ke dalam dan membentuk endoderm. Selanjutnya, membentukkan blastofor. Lekukan ini semakin dalam, membentuk struktur seperti mangkuk dengan bukaan yang disebut blastopor. Pada tahap ini, sebagian plastisin merah ditambahkan di antara lapisan biru dan kuning untuk membentuk mesoderm, yang berkembang menjadi jaringan tubuh seperti otot dan tulang. Selanjutnya, pembentukan arkenteron. Invaginasi semakin dalam hingga membentuk arkenteron atau usus primitif. Model ini menunjukkan bagaimana lapisan-lapisan embrio mulai terbentuk dengan jelas. Selanjutnya, tahap akhir gastrulasi. Pada tahap akhir, plastisin biru menutupi lebih banyak bagian luar, plastisin merah berada di tengah sebagai mesoderm, dan plastisin kuning membentuk saluran pencernaan. Hal ini menggambarkan bagaimana 3 lapisan germinal siap untuk berkembang menjadi berbagai organ tubuh.